Halo guys, kembali lagi di channel Cyber Security Community. Kali ini gue akan melanjutkan materi komputer networking dari part sebelumnya. Kalau ada teman-teman yang belum nonton atau ketinggalan part satunya, silakan cek link in description. Networking media merupakan sebuah alat atau medium yang dapat menunjang kebutuhan kita untuk dapat berhubungan dengan komputer lainnya. Networking media berada pada layer 1 pada OSI layer. Networking media terbagi menjadi dua bagian, yaitu wired dan wireless. Wired dibagi lagi menjadi dua bagian, ada tembaga dan juga fiber. Tembaga dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada twisted pair dan coaxial. Wireless dibagi menjadi tiga, yaitu radio wave, microwave, dan infrared. Twisted pair ada STP dan UTP. Perbedaan antara STP dan UTP adalah ketika kabel STP kita buka pelindungnya, di dalamnya terdapat pelindungnya lagi, pelindung aluminium foil, yang memiliki fungsi untuk meminimalisir terjadinya interferensi gelombang elektromagnetik, sedangkan UTP tidak terdapat pelindung. Contoh kabel twisted pair adalah seperti berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, kabel UTP atau STP dipakai untuk LAN. Kabel koaksial tidak sama seperti twisted pair, yang terdiri dari beberapa kabel dari tembaga. Koaksial hanya memiliki satu kabel tebal. Alat elektronik yang menggunakan kabel koaksial adalah TV dan beberapa router juga modem. Koaksial memiliki transmisi data yang lebih cepat. Jarak jangkauan yang lebih jauh jika dibandingkan dengan kabel twisted pair. Fiber optik merupakan jenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik halus yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lainnya. Keunggulan dari kabel fiber optik sebagai media transmisi adalah memiliki bandwidth yang tinggi, tidak rentan terhadap interferensi jika dibandingkan dengan kabel tembaga, lebih aman, tipis, juga dapat mentransmisikan data dalam bentuk digital. Kegunaan kabel fiber optik dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk menghubungkan antara komputer atau perangkat jaringan satu ke perangkat lainnya. Dalam jaringan komputer, kita sering sekali mendengar kata address atau addressing. Kenapa kita memerlukan addressing? Analoginya sama saja seperti sebuah rumah yang memerlukan alamat. Sebuah komputer juga memerlukan sebuah alamat untuk dapat dikenali oleh komputer-komputer lain yang ada di dalam sebuah jaringan. Setiap rumah pasti memiliki sebuah alamat untuk dapat dilokasikan oleh tukang pengantar surat dan juga orang yang ingin berkunjung ke rumah kita. Addressing pada komputer ada tiga, yaitu physical addressing, IP addressing, dan port addressing. Physical addressing terdapat pada layer kedua pada OSI layer, sedangkan IP addressing terdapat pada layer ketiga pada OSI layer, dan port addressing terdapat pada layer keempat pada OSI layer. Physical address merupakan sebuah alamat yang terdapat pada network interface card. Setiap hardware atau NIC pasti memiliki address yang berbeda atau unik. Penulisan dari MAC address terdiri dari 6 bytes hexadesimal dan ditulis dalam 3 format, yaitu sebagai berikut. 3 bytes pertama merupakan alamat khusus yang dibuat untuk menandakan perusahaan atau merek yang membuatnya. IP address merupakan alamat yang mengidentifikasi sebuah host pada suatu jaringan dan dapat digunakan untuk menunjukkan jaringan itu sendiri. IP address terbagi menjadi dua, yaitu IP private dan juga public. IP private yaitu alamat yang digunakan di dalam jaringan lokal, sedangkan IP public alamat yang digunakan di luar jaringan lokal. Ada dua versi IP address, yaitu IP address version 4 dan IP address version 6. Perbedaan dari IP version 4 dan IP version 6 adalah range IP yang dimiliki oleh IP version 6 lebih jauh dibandingkan dengan IP version 4. IP version 6 dibuat untuk menopang keterbatasan dari IP version 4. IP version 4 terdiri dari 32 bit bilangan biner dan terbagi menjadi 4 oktet dan dipisahkan oleh titik. 1 oktet itu sama dengan 8 bit. Range dari alamat IP version 4 yaitu 0.0.0.0 sampai 255.255.255.255. Contoh dari IP version 4 adalah 192.168.10.1. Dan contoh dari IP version 6 adalah sebagai berikut. IP version 4 terbagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas A, B, C, dan E. Kenapa kita tidak bisa memiliki IP melebihi 255? Karena IP version 4 terdiri dari 4 oktet. Setiap oktet terdiri dari 8 bit. Perhitungan nilai binernya dimulai dari angka 0, bukan dari 1. Contoh
168.1.1 diubah ke biner menjadi seperti berikut. Dan perhitungannya juga seperti berikut. Jadi, nilai maksimal dalam satu oktet yaitu 255. Jika dikonversikan ke biner menjadi 111111111. Port addressing adalah alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi aplikasi dan layanan yang menggunakan koneksi di dalam jaringan TCP/IP. Alamat port terdiri dari 16 bit bilangan desimal, maka memiliki jumlah total maksimal jumlah port untuk setiap protokol transport yang digunakan adalah 65.536 buah. Port TCP dan UDP dibagi menjadi 3 kategori, yaitu well-known port, registered port, dan dynamically assigned port. Well-known port digunakan sebagai alamat default untuk service. Contoh port 80 HTTP, port 20 atau 21 FTP, dan port 110 POP3. Register port digunakan untuk sementara waktu selama service masih dijalankan. Setelah selesai, dapat digunakan untuk keperluan lain. Contoh port 5269 XMPP, port 3306 atau 25565 MSQL, dan port 8008 HTTP alternate. Dynamically assigned port merupakan port yang tersedia untuk digunakan oleh aplikasi untuk berkomunikasi dengan aplikasi lainnya menggunakan TCP atau UDP. Contoh port ke 49152 sampai dengan port 65535. Kenapa maksimal port yang bisa digunakan hanya 65.535 bukan 65.536? Size dari port address adalah 16 bit. Jadi jika kita hitung 2 pangkat 16 adalah 65.536. Tetapi kita dalam perhitungan itu kita harus kurangin 1. Kenapa? Dalam computer science angka itu dimulai dari angka 0, bukan dari 1. Jadi port yang bisa kita gunakan yaitu dari angka 0 sampai 65.535. Tetapi jika dihitung dari 0 sampai 65.535 itu memiliki range sebanyak 65.536. Ketiga proses addressing di atas bekerja di layer yang berbeda. Proses addressing tersebut memiliki perannya masing-masing tersendiri. Contoh analogi di dalam kehidupan sehari-harinya yaitu ketika tukang pos ingin mengirim surat, ia melihat ke amplopnya, dan di amplopnya ada tertulis alamat dikirim ke Jalan Garuda. Nah, Jalan Garuda ini di dalam jaringan komputer itu memiliki peran yang sama dengan IP address. Ketika sesampainya di Jalan Garuda, ia melihat ke suratnya lagi dan terdapat nomor rumah A20 misalkan. Nomor rumah tersebut di dalam jaringan komputer memiliki peran yang sama dengan MAC address. Sesampainya tukang pos di depan rumahnya, dia lihat ke suratnya untuk mencari tahu kepada siapa surat ini dituju dan tertulis di surat itu untuk Jono misalkan. Nah, Jono atau penghuni rumah dalam jaringan komputer sama seperti port address. Penghuni rumah bisa jadi tidak hanya satu orang, bisa lebih dari satu orang. Nama orang yang ada di surat itu untuk memberitahu tukang surat kepada siapa surat itu harus diterima. Dalam port addressing, nama orang itu berupa servisnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini, diharapkan bisa membantu teman-teman dalam belajar komputer networking. Jangan lupa subscribe, dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.